Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 14, teksnya ayat 16 sampai 30, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 23. Setelah Yonatan memukul pasukan Filistin, orang Israel berani dan berperang dengan mereka. Tuhan menyelamatkan orang Israel demikian itu. Paragraf yang kedua ayat 24 sampai ayat 30. Saul perintahkan akan berpuasa sampai malam selama mengejar orang Filistin. Namun Yonatan mencetuk madu sebab tidak tahu perintah itu. Kesimpulannya, setelah Yonatan memukul pasukan Filistin, orang Filistin menjadi gentar dan bingung ketika orang Israel berani dan berperang dengan mereka, dan mereka sendiri dihancur dengan saling menyerang dan membunuh karena dijadi sebagai buta oleh kuasa Tuhan. Tuhan menyelamatkan orang Israel demikian itu. Tetapi pada saat itu, Saul perintahkan orang-orang Israel akan berpuasa sampai malam selama mengejar orang Filistin. Sebab itu orang Israel menjadi lemah. Namun Yonatan mencetuk madu sebab tidak tahu perintah Saul, dan dia berkata, "Ayahku mencelakakan negeri." Ajaran tentang Allahnya. Tuhan mengherankan orang Filistin sampai mereka saling menikam dengan pedangnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Sebenarnya bukan orang Israel memukul kalah mereka. Tuhan sendiri membingungkan mereka, dan orang Filistin sendiri memukul kalah, saling memukul kalah. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ketika orang Filistin ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, Saul dan orang Israel maju kepada mereka dan mengejar tentara Filistin. Tetapi Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Ya, itu sebenarnya sumpah, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, orang Israel yang telah bersembunyi itu keluar dan mengejar orang-orang Filistin yang lari. Tetapi mereka terdesak pada hari itu sebab perintah Saul tentang berpuasa. Ketiga, tetapi Yonatan yang memukul kalah orang Filistin mencetuk madu sebab tidak tahu perintah Saul, dan dia berkata, "Ayahku mencelakakan negeri," sebab matanya terang setelah ia merasai sedikit dari madu saja pun. Ya, kita sudah tahu Saul perintahkan itu, bersumpahnya itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, hanya berdasarkan keinginan pribadi, dan sepertinya dia kelihatannya itu rohani, kelihatannya suci. Hanya untuk itulah. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, janganlah janji atau sumpah secara agamawi dengan sembarangan, dengan maksud bermegah kesetiaan, tentang melihat situasi dan waktu. Itu artinya jangan sepertinya Saul. Saul hanya ingin memegahkan kesetiaannya. Itu sumpahnya sebenarnya dengan sembarangan. Kedua, hargailah orang-orang yang melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dan usahalah akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan daripada melihatkan kesetiaan secara agamawi. Ya, pentingnya melakukan, bukan hanya melihatkan perbuatan-perbuatan secara agamawi. Jadi praktek hari ini melakukan salah satu untuk melaksanakan keadilan Tuhan di dalam kehidupan Anda, daripada usaha akan melihatkan kesetiaan secara agamawi dengan berpuasa atau beribadah. Kita harus ingat, janganlah ingin bermegah dengan melihatkan kesetiaan secara agamawi. Lebih pentingnya melakukan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.